Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan ekonomi dan sedang menghadapi kesulitan dalam persoalan keuangan, mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang potensi koin Pi sebagai alat pembayaran di Indonesia teman-teman. Jadi ini lagi rame terutama di dunia online, di Twitter, kemudian di warung-warung kopi di daerah saya. Ini membahas tentang apakah koin Pi ini bisa sebagai alat pembayaran selain rupiah, dan apakah hal tersebut tidak melanggar hukum teman-teman. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara hukum yang memiliki kerangka hukum untuk menyikapi dunia cryptocurrency. Kita akan membahas persoalan ini. Jadi P-Network ini adalah platform penambangan cryptocurrency yang memungkinkan pengguna menambang koin Pi dengan menggunakan perangkat seluler teman-teman. Dan platform ini diluncurkan pada tahun 2019 dan telah menarik jutaan pengguna di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kalau kita lihat semboyannya di sini, teman-teman, kita lihat di sini ini P-Network menyatakan diri sebagai mata uang digital pertama yang bisa ditambang hanya dengan menggunakan sebuah handphone, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang potensi Pi, teman-teman, potensi koin Pi, jadi kita belum berbicara tentang hukum, kita berbicara terlebih dahulu tentang potensi Pi sebagai alat pembayaran. Jadi koin Pi ini memiliki beberapa potensi untuk menjadi alat pembayaran di Indonesia. Yang pertama adalah aksesibilitas, teman-teman. Jadi platform P-Network ini mudah digunakan dan dapat diakses oleh siapa saja dengan perangkat seluler. Hal ini dapat mendorong adopsi massal cryptocurrency di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang tidak memiliki akses ke komputer atau tidak memiliki pengetahuan dalam tentang cryptocurrency. Kemudian juga penambangan P-Network ini tidak memerlukan perangkat keras khusus dan hemat energi teman-teman. Dan hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Kemudian juga kita berbicara tentang utilitas. Kita tahu bahwa P-Network sedang mengembangkan berbagai fitur untuk meningkatkan utilitas koin Pi, seperti misalkan dompet Pi atau Pi Wallet, kemudian marketplace, tempat jual beli online, dan berbagai layanan keuangan lainnya. Dan hal ini dapat meningkatkan nilai dan permintaan koin Pi sehingga membuatnya lebih menarik sebagai alat pembayaran teman-teman. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan teman-teman, apakah hal ini kalau kita menggunakan koin Pi sebagai alat pembayaran, apalagi hari ini sedang ada event P-commerce dan kita sering melakukan transaksi jual beli barang dan jasa dengan menggunakan koin Pi, apakah tidak melanggar hukum? Kita akan melihat. Ini saya ada coret-coretan kecil teman-teman. Jadi kita akan berbicara tentang tinjauan hukum dan referensi tentang koin Pi sebagai alat pembayaran di Indonesia. Jadi yang poin pertama teman-teman, yang paling penting digarisbawahi bahwa saat ini cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, kemudian juga PBI Nomor 18 Tahun 2016 tentang uang elektronik, dan PBI Nomor 20 2018 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, teman-teman. Dan di sini yang diakui sah sebagai alat pembayaran yang resmi itu hanya rupiah, teman-teman. Di luar itu tidak diakui. Namun
kalau teman-teman ingin melihat detail isi dari undang-undang ini, teman-teman silakan langsung googling saja. Jadi di sini kalau saya tuliskan semua, ini tidak cukup waktunya teman-teman. Jadi panjang sekali videonya. Jadi ini kita hanya berbicara tentang detail singkatnya saja teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara teman-teman bahwa di Indonesia ini pemerintah menyikapi dunia kripto itu sebagai digital asset teman-teman. Jadi bukan sebagai alat pembayaran. Memang kalau kita lihat peraturan tersebut tidak secara eksplisit melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Namun, nah ini yang harus digarisbawahi teman-teman. Namun Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia ini tidak memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency teman-teman. Jadi ini agak rawan memang kalau kita lihat dari sini. Jadi meskipun demikian terdapat beberapa perkembangan yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mulai terbuka terhadap cryptocurrency. Pada tahun 2022, Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, mengeluarkan peraturan tentang perdagangan aset kripto. Jadi peraturan ini mengatur tentang perdagangan aset kripto di bursa berjangka, termasuk kewajiban dan tanggung jawab pengguna serta penyelenggara bursa teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang cryptocurrency hari ini sebagai alat pembayaran, jadi hari ini CoinP ini belum diakui teman-teman, atau secara global cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Jadi kalau kita bicara hari ini, saat ini, detik ini, cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia, dan hal ini dapat memang menghambat adopsi CoinP oleh dunia perdagangan dan bisnis teman-teman. Kemudian di sisi lain juga bahwa nilai CoinP masih belum stabil dan belum terdaftar di bursa cryptocurrency utama. Hal ini juga dapat membuat pedagang dan konsumen ragu untuk menerima CoinP sebagai pembayaran kecuali bagi para pionir yang memang sudah mengerti. Tapi kalau kita di luar pionir akan sulit teman-teman untuk menerima pembayaran dengan menggunakan CoinP. Kemudian kita tahu juga bahwa platform P-Network ini masih dalam tahap pengembangan atau mainnet tertutup dan belum di launching sepenuhnya. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi pengguna yang tidak mengerti tentang P-Network teman-teman. Jadi intinya teman-teman, CoinP ini memang memiliki potensi untuk menjadi alat pembayaran yang bermanfaat di Indonesia, namun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh core team sebelum CoinP dapat diterima secara luas. Karena seperti yang kita bahas di sini, bahwa ada beberapa peraturan dari pemerintah di mana yang diterima sebagai alat pembayaran itu hanya rupiah teman-teman. Sementara untuk cryptocurrency secara umum termasuk Pi, kalau memang nanti open mainnet itu hanya diakui sebagai digital asset. Nah, untuk teman-teman yang ingin memperdalam tentang ini silakan di pause videonya. Kemudian silakan ketik Undang-Undang Nomor 7 2011 PBI Nomor 18. Ini silakan googling langsung di browser teman-teman. Jadi demikian teman-teman kalau tentang pembahasan apakah CoinP hari ini bisa diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia, kita berbicara konteks hukumnya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya pendapat berbeda dengan apa yang saya utarakan, silakan komen di kolom komentar teman-teman. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.